Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Mendidik dengan hati menghasilkan ragam kreasi dan inovasi. Perkenalkan, nama saya Firdaus Arsyad, pendidik di SMP Negeri Unggulan 1 Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Di sini saya akan membagikan praktik baik, yaitu meningkatkan kualitas hasil belajar murid dengan bermain Scrabble versi bahasa Indonesia. Literasi murid menjadi masalah yang memerlukan perhatian khusus di sekolah kami. Guru mata pelajaran, termasuk guru bahasa Indonesia, menilai bahwa tingkat literasi baca tulis murid masih perlu ditingkatkan. Masih banyak murid yang keliru dalam menggunakan kata-kata yang baik dan benar ketika mengerjakan tugas berupa teks, baik itu teks isian maupun teks yang berbentuk esai. Fenomena jam kosong juga menjadi masalah yang tak kalah penting untuk diatasi. Guru dengan alasan pribadi atau alasan profesional membuat kelas menjadi kosong dan mengakibatkan murid menjadi ribut dan berkeliaran, sehingga mengganggu proses belajar kelas yang lain. Dengan melihat dua situasi ini, saya menginisiasi untuk membuat permainan Scrabble versi bahasa Indonesia agar murid menjadi tenang di dalam kelas, sekaligus meningkatkan kualitas hasil belajar mereka dengan membiasakan diri melalui kata-kata yang baku yang tertuang dalam permainan. Adapun tantangan ketika melakukan praktik baik ini adalah yang pertama, Scrabble merupakan permainan menyusun huruf yang berfokus pada kosakata bahasa Inggris. Oleh karena itu, saya harus melakukan eksplorasi terkait cara agar Scrabble bisa digunakan dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, permainan Scrabble versi bahasa Indonesia tidak tersedia di pasaran. Oleh karena itu, saya harus membuat sendiri permainan tersebut mulai dari papan sampai ubin hurufnya. Yang ketiga, belum ada murid yang pernah bermain Scrabble, sehingga membutuhkan pendampingan awal ketika mereka bermain. Ada 5 aksi dalam praktik baik ini. Yang pertama adalah observasi dan komunikasi. Pada tahap observasi, fokus perhatian adalah pada tingkat literasi murid, kemudian fenomena jam kosong, serta keinginan siswa yang lebih senang bermain ketika terjadi jam kosong di kelasnya. Kemudian untuk komunikasi, saya mengkomunikasikan rancangan ini kepada rekan-rekan guru dan kepala sekolah, dan mendapat respons yang sangat positif dari mereka. Aksi yang kedua adalah eksplorasi. Pada aksi ini, saya menemukan distribusi huruf Scrabble versi bahasa Indonesia dengan mencari informasi dan data yang bersumber dari gtol.com yang disusun oleh Spears, sebuah perusahaan pembuat Scrabble. Ternyata ada distribusi huruf yang bisa digunakan dalam permainan Scrabble versi bahasa Indonesia yang berbeda dengan versi bahasa Inggris dan bahasa lainnya. Dengan adanya data dan informasi tersebut, maka saya akan melangkah kepada aksi yang selanjutnya, yaitu membuat prototipe permainan. Rancangan papan Scrabble dibuat melalui aplikasi CorelDRAW, kemudian dicetak dengan ukuran 50 x 50 cm. Sementara untuk ubin huruf dibuat dari papan bekas yang tipis, kemudian dibentuk persegi dengan ukuran 3,5 x 3,5 cm. Setelah prototipe permainan ini selesai dibuat, saya mengajak beberapa guru, termasuk guru bahasa Indonesia, untuk mencoba bermain. Dan di akhir permainan dilakukan refleksi untuk melihat kekurangan yang harus diperbaiki dan kemungkinan keberhasilan jika diterapkan kepada murid. Aksi yang keempat adalah memperkenalkan dan mengajak murid untuk bermain Scrabble pada saat jam kosong. Guru bahasa Indonesia kemana? Ya? Nah, berarti kalian jam kosong toh? Untuk mengisi jam kosong supaya kalian tidak berkeliaran, tidak bermain, mengganggu kelas yang lain, kita main game di dalam kelas
sini. Kita bermain permainan Scrabble seperti ini. Nah, ini untuk mengukur atau meningkatkan kalian punya perbendaharaan kata. Cara bermainnya, coba perhatikan kata Scrabble bahasa Indonesia. Mengikut kata Scrabble bahasa Indonesia, berarti dari kiri ke kanan. Kemudian bisa juga ke bawah. Tapi dimulai dari kotak paling tengah. Aksi yang kelima adalah refleksi di akhir permainan. Ketika permainan selesai, murid diajak untuk melakukan refleksi terkait permainan ini. Hasilnya, murid tertarik untuk memainkan lagi dan memberi saran agar jam kosong bisa mereka pakai untuk bermain. Literasi meningkat, jam kosong jadi efektif. Itulah yang terjadi ketika kegiatan ini dilakukan. Murid semakin baik dalam mengolah kosakata yang mereka pakai. Fenomena jam kosong yang seringkali menjadi sumber kegaduhan menjadi efektif karena digunakan siswa untuk bermain di kelas. Bukan hanya murid yang tertarik untuk bermain Scrabble versi bahasa Indonesia. Guru pun seringkali bermain saat mereka tidak mempunyai jadwal mengajar di kelas. Baik itu bermain dengan sesama guru atau bergabung dengan murid yang kelasnya terjadi jam kosong. Demikianlah praktik baik meningkatkan kualitas hasil belajar murid dengan bermain Scrabble versi bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat, salam dan bahagia.